Ustadz, di keluarga orang tua saya cuman saya yang muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaramu dapat hidayah insyaallah. Jika saya siap sholat langsung panjatkan doa untuk ibu saya, sah apa tidak Pak Ustadz? Nabi mendoakan non muslim. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan kaumku, adikku, kakakku, emakku, adikku hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Ah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun kan. Suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu, bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang, buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah, tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Umumnya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok, Pak, saya mau minang anak Bapak. Besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan,
Bapak itu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kok maju jadi imam? Dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Kita mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya. Sangkan tak ayat apa tadi? Itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Yang pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak itu jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa?